ya itu nanti akan terjadi lagi di akhir zaman memang, tetapi itu oleh Imam Mahdi dan pasukannya itu memang tidak terkalahkan, betul itu ya, betul. Tapi umumnya yang lain tidak. Jadi umumnya yang lain itu ya perlu banyak personil, perlu banyak orang, perlu banyak kebersamaan untuk meraih kemenangan. Umumnya yang lain seperti itu. Sehingga sekali lagi semoga dengan kebersamaan ini lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dikuatkan dan lebih mencapai ridhonya. Amin Allahumma amin. Sepertinya memang tidak pas kalau tausiahnya banyak-banyak Mas Jalil, dan kalau seandainya bisa diselesaikan sebelum buka bersama kayaknya lebih bagus. Nah, gitu kan. Gitu. Saya kira itu. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Ustaz Rifdol atas taujih rubaninya, menambah semangat dan inspirasi bagi kita ya. Karena jarang-jarang sudah kita tidak ketemu. Nah, selanjutnya ini berubah random ya. Ini nanti ada spesial, ada door prize dan juga ada nopo-nopo. Pokoknya stay terus bersama kita ya, sampai akhir berbuka. Selanjutnya untuk, karena masih ada beberapa saat ini, ahli krisis nopo Ustadz Nur Ahmad dulu. Oh, oke. Kalau sudah lengkap ya, iya. Nah ini karena ya memang Ustaz Nur Ahmad ini pembahasannya perlu amunisi, dan amunisinya nunggu adzan maghrib. Nah ini nanti kita akhirkan. Ini monggo kepada Akhuna Tikri Askarullah untuk bisa kesini. Say hello. Sambil menunggu Adikri, ini angkatan terbaru, angkatan berapa dan berapa orang angkat tangan? Satu. Terbaru kapan kayak? Terus anak telu bareng. Oh 2021 ya? Yeah. Monggo hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya kurang persiapan ya, karena saya nggak ada dihubungi apapun ya, terkait dengan saya harus berbicara di depannya. Tapi ya ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang sudah sempat dibahas gitu. Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum kenal ya, perkenalkan, nama saya Zikri Askarullah. Sekarang saya tinggal di Klaten. Mungkin kalau misalnya memang ada yang sempat mampir ke Klaten bisa nanti kita nongkrong-nongkrong di kafe ya, karena biasa saya kerja di kafe. Kalau mau di nongkrong di apa namanya angkringan juga bisa, tergantung budget lah. Ya. Saya tinggal di belakang rumah sakit Tegalioso ya, kalau mungkin teman-teman yang bisa di sana. Jadi ini kemarin kebetulan di tahun lalu gitu kan, saya diamanai untuk jadi mengkoordinatori agenda reuni gitu kan. Dan ya sempat sudah ada koordinator dan juga ditemani oleh Mas Rozak ya. Jadi Mas Rozak kok datang nggak ya untuk sekarang hari ini? Saya nggak tahu apa, karena nggak sempat koordinasi sama Mas Rozak juga ya. Tapi ini saya akan coba untuk membacakan beberapa hal yang sudah kami koordinasikan ya. Jadi insya Allah kalau sesuai dengan rencana reuninya itu kan tahun 2025 reuni akbar, dan kemarin tawaran yang saya
berikan tuh baru konsep draft ya. Draft itu kan bisa berubah ya kan, saya nggak harus kemudian seperti itu. Nah, nanti juga menjadi bagian yang kita diskusikan. Nah, kalau dalam bayangan kami waktu membahas itu ya, kami melihat bahwa Al-Hikmah ini sudah dalam periode yang seharusnya itu sudah muncul ke permukaan ya kan. Jadi sudah mulai dikenal ya. Karena saya ingat pertama kali saya dulu mendaftar ke UGM itu, ketika saya memasukkan nama asal SMA itu, saya masuknya di lain-lain ya. Jadi karena belum ada di list ya kan, akhirnya saya harus ngeklik lain-lain itu. Baru saya tulis SMA IT Al-Hikmah. Nggak tahu mungkin sekarang sudah ada atau belum ya? Ya, mungkin nanti bisa di ini ya apa namanya konfirmasi ya. Tapi dulu sampai seperti itu kan. Nah, kemudian saya berinteraksi dengan banyak teman-teman di Universitas Gadjah Mada, lalu di teman-teman di kampus-kampus yang lain dan sebagainya. Dan ternyata memang banyak sekali alumni-alumni pondok pesantren ya kan. Dan mereka semua memang secara kapasitas dan kapabilitas itu luar biasa. Nah, saya merasa bahwa Al-Hikmah itu sebenarnya sudah sampai harus pada tingkatan yang sama dengan alumni-alumni Ngeruki, alumni Husnul Khotimah. Dan alumni pondok pesantren yang besar di Indonesia itu kan. Karena memang secara kapasitas kita sudah sebenarnya itu sudah setara kan. Hanya tinggal kemudian bagaimana kita merapikan organisasi alumni itu agar kemudian bisa terkelola dengan baik. Nah, itu pembahasannya kan panjang kemarin. Mungkin teman-teman yang sudah kemarin sempat hadir ya, kan di grup kan sudah ini kemarin kita panjang semalaman itu ya, kita coba tanya dari teman-teman alumni Husnul Khotimah itu pengelolanya seperti apa, terus teman-teman Ngeruki itu saya juga sempat ini, kemarin kan Ngeruki baru aja reuni akbar itu ya, tahun 2021 apa ya kalau nggak salah nih. Oh iya, ini standar kali sih. Kebetulan ada beberapa teman-teman saya di kampus itu kan yang dapat putri-putri pejabat Ngeruki gitu kan. Jadi saya sempat koordinasi dan nanya-nanya banyak sama mereka ya. Ternyata memang ya itu coba apa nih, mereka sudah mencoba untuk melihat secara ini apa namanya demografi. Maaf ya kalau saya pakai bahasa-bahasa ini karena keseringan apa di pekerjaan dan di kampus kan biasanya Pak. Jadi saya biasanya seringkali sudah berusaha untuk mencoba tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu, tapi mau nggak mau itu keluar kan. Jadi secara demografis itu kan bisa terlihat ya, misalnya yang misalnya pengusaha itu berapa yang kemudian ada di pemerintahan, berapa yang kemudian ada di misalnya yang pengelola pesantren juga kan. Nah, hari ini kan sebenarnya kita bisa harus sudah punya dengan data-data seperti itu kan. Nah, sehingga kita bisa tahu sebenarnya potensi yang bisa kita kembangkan itu seperti apa di alumni Al-Hikmah. Karena kok saya sendiri sebagai secara pribadi sangat memegang teguh ini ya, salah satu saya nggak tahu ya, ini apa namanya kata-kata mutiara atau apa ya. Jadi jangan sampai kita itu jangan sampai kita tidak memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi kita harus sebisa mungkin kita memahami diri kita itu potensinya itu seperti apa ya. Saya rasa kita sudah harus sampai di situ. Kita sudah harus mulai berusaha untuk membuat Al-Hikmah ini bisa setara dengan pondok-pondok yang lain. Bahkan pun dengan gontor sekalipun harusnya kita bisa kan. Apa namanya? Nah, itu dimulai dari itu. Nah, di reuni Akbar 2025 itu bayangan awalnya itu seperti itu ya. Kita coba untuk mengelola secara lebih baik ya. Bagaimana kemudian sebenarnya pengelolaannya itu seperti apa? Mungkin kita nggak bisa langsung berbicara banyak hal ya, tapi yang jelas ya kita harus coba untuk membuat step awal yang harus kita lakukan itu seperti apa, sampai kemudian nanti step kesekian seperti apa itu kita sudah harus ada bayangan gitu untuk kemudian berkembang nantinya organisasi alumni itu seperti apa. Ini yang kita coba ingin munculkan kan. Selama beberapa tahun ke depan saya rasa kita harus mulai lebih banyak berdiskusi tentang hal ini gitu kan. Nah, nanti mungkin agar kemudian ketika kita bicara siapa yang kemudian diuntungkan ketika Pondok Al-Hikmah itu semakin terkenal gitu kan. Nah, itu ya kita sendiri. Contohnya saya sekarang ya. Saya tuh kok misalnya ketemu orang kan kebetulan di Klaten saya ngelola rumah tafid ya. Karena setelah lama saya
berkutat dengan hal-hal duniawi gitu. Di pemerintahan, ngurusin proyek-proyek dan sebagainya. Itu akhirnya saya ke Klaten, ke daerah gitu ya. Saya diminta bantu teman saya untuk mengelola rumah tahfidz ya. Saya langsung terima. Itu adalah bagian dari panggilan jiwa ya. Iya, kadang-kadang saya tuh merasa ini malu gitu kan. Ya. Alumni Al-Hikmah tapi kok hafalnya cuma juz 30. Nah, tapi ketika saya ditanya teman-teman ya, sekarang kalau misalnya di Solo atau di Klaten atau di Jawa Tengah, alumni mana? Al-Hikmah. Al-Hikmah yang mana? Itu loh yang pondok tahfidz yang isinya habis semua itu loh. Nah, jadi saya udah mulai bisa menyampaikan seperti itu gitu. Dan saya mulai bangga kan ketemu Fakih gitu kan di kafe, ketemunya di kafe ya. Yang tadi ada orang. Nah, itu juga saya bangga itu bisa ketemu adik angkatan saya, itu saya senang kan, karena jarang kan. Nah, jadi saya rasa mungkin hal seperti itu yang harus kita mulai munculkan kan. Kita harus memperlihatkan Al-Hikmah itu seperti apa, Al-Hikmah yang kemudian seharusnya dilihat oleh orang lain. Al-Hikmah kita alumni kan cara Al-Hikmah itu akan terlihat dari apa yang kita kerjakan ya. Yang alumni itu bisa kerjakan, kita bisa memperlihatkan kebermanfaatan dari kita itu. Nah, insya Allah Al-Hikmah secara institusi itu juga akan ikut terlihat. Ya. Mungkin itu ya. Ketika ini akan dilanjutkan, nanti akan muter-muter terus nggak selesai-selesai ya. Karena mungkin teman-teman tahu karakteristik orang sosial politik kan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman nggak akan nemu poinnya. Ya. Jadi daripada intinya seperti itu ya, insya Allah kita akan coba bersama membangun berdasarkan nanti kebutuhan kita ya. Jadi kita itu seperti apa yang kita coba untuk kelola dengan lebih baik lagi agar kemudian nanti ya bermanfaatannya itu bisa lebih terasa, lalu potensi teman-teman itu bisa lebih berkembang gitu kan dengan adanya organisasi alumni ini gitu kan. Berdasarkan mungkin dari kita bisa melihat dari yang lain-lain tadi, yang pondok-pondok yang lain pengelolaannya seperti apa, kita coba untuk duplikasi dan sesuaikan dengan kondisi kita yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja ya, masih beberapa setengah jam lagi ya dari buka. Sebenarnya saya udah lemes banget sih. Tapi ya insya Allah kuat. Nah, di samping dapet kan pengennya mukil terus gitu. Ya, itu mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Zikri, Akhuna Zikri atas tadi apa ya, kisi-kisi lah ya bahasa kisi-kisi reuni Akbar tahun 2025. Kebetulan yang diamanai untuk mengkoordinir Zikri ya. Baik ikhwatifillah, karena masih ada waktu dan ini komandan kita sudah hadir membersamai kita, Syekhuna Ustadz Arianto. Ini ndak ahsan kalau dianggurkan, jadi monggo untuk Arianto wedal sak cekapipun kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah sekali kita bisa bertemu di sini, di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu selalu dinilai oleh Allah Ta'ala beribadah, pahala. Karena apa? Setiap aktivitas apapun yang kita lakukan karena lillahi ta'ala, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita saat ini di bulan puasa, ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh segala-galanya. Maka kita sebagai hamba Allah yang sangat-sangat dhaif sekali, sangat-sangat lemah sekali, marilah kita perbanyak di bulan Ramadan ini istighfar kita,
minta ampun kita, doa-doa kita perbaiki sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ini saya maknai bahwa apapun aktivitas kita yang kita lakukan harus kita maksimalkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat mungkin. Baru kalau kita tidak bisa, Allah tempat kita jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setelah kita berusaha sekuat mungkin, ternyata kita mentok, ya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya yang kami hormati Ustaz Mifdal, guru kita, kiai kita, yang insya Allah kita ketemu. Terakhir ketemu pas mau kayak antis ya. Punya Ustaz Nur Ahmad, Ustaz Zainal, apa lagi ya? Ustaz Naflis kan? Ahlan wa sahlan. Ahlan. Semuanya asatidah yang kita hormati semuanya, bahwa kita selalu berusaha untuk mencari keberkahan daripada asatidah kita. Kita tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh asatidah kita. Jangan sampai kita kacang lupa dengan kulitnya, insya Allah. Ya. Kedua, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya tadi hadir terlambat karena tadi ada takziah dulu di Ustaz Zuhal. Ustaz Zuhal itu direktur pesantren Yapi Tegal Bondo, Delanggu. Jadi anaknya meninggal. Jadi di Tegal Bondo ya, dekat kampung kami. Ustaz Zuhal, insyaallah beliau. Yaitu kemudian saya ucapkan terima kasih baik kepada panitia wilayah Wonogiri, luar biasa ya. Semangatnya 45. Perlu kita apresiasi ini. Allahu Akbar. Besok lagi Mbah Ropek ya. Ya, kemudian perlu saya sampaikan bahwa tadi mungkin sudah dimukadimai dari beberapa sebelum saya, bahwa emang agenda kita ini, agenda buka bersama ini emang kita agendakan setiap tahun. Di bulan Ramadan kita berhenti ketika itu saat pandemi. Terakhir kita kemarin di Klaten. Kemudian sebelumnya di Boyolali itu ketika itu ada Ustadz Nur Ahmad yang hadir. Saya masih ingat sekali di rumahnya Mas Farid. Ada Mas Farid Mahendra ya? Nah, ketika itu Ustadz Nur Ahmad datang hadir, memberikan semangatnya luar biasa, mengecas kita yang sudah lama gak ketemu pondok itu, biar ketika ketemu Ustadz itu dicas lagi, penuh lagi semangat lagi untuk dakwah. Karena hidup kita itu untuk dakwah aja, tidak ada yang lain. Dakwah apapun ya, baik itu dakwah amal, dakwah ekonomi, dakwah, semuanya lah kita semuanya. Karena hidup itu kalau tanpa dakwah itu tidak ada artinya. Ya. Kemudian, jadi bukber ini kita lakukan setiap tahun. Ketika itu awalnya kita cuma ngobrol-ngobrol saja, ketemu-ketemu saja dengan teman-teman. Ketika itu ada Mas Wawan, Mas Farid, Mas Eko, kemudian ada Mas Rohmanti, Mas Ropek. Kita ini ngobrol-ngobrol. Ini kalau kita tidak kita adakan setiap tahun, ini akan kita terputus ya. Kita akan nggak kenal, lupa sama orangnya, lupa sama wajahnya. Maka salah satu ikhtiar kita ketika kita mengawali dari angkatan pertama, karena kita angkatan pertama itu luar biasa. Apapun akan dilakukan untuk kemajuan al-hikmah. Salah satunya adalah mengkoordinir teman-teman yang berserakan ini. Ketika itu memang al-hikmah belum fokus ke situ. Alhamdulillah mungkin ke depan sudah mulai fokus, kita dukung sekuat 100%, kalau bisa 1000%. Ketika kita kumpul-kumpul, marilah kita kumpul-kumpul teman-teman minimal setahun sekali lah untuk bukber. Memang ketika kita itu baru bisa untuk sholat raya. Alhamdulillah sholat raya itu hampir tiap tahun. Mas Rohmati ada, Mas Rohmati ya? Belum datang? Nanti? Belum loh? Nah, jadi setiap tahun kita adakan, kita pindah-pindah. Sekarang Wonogiri, kemarin Klaten, sebelumnya Boyolali, sebelumnya Sragen kosong ini, nggak ada ini. Tejo nggak ada ini. Oh, Asal ya. Nah, kemudian Karanggede dulu, ketika Karanggede itu ada Ustadz Novalis hadir dengan chef kita Mbah Narimo nggak ada ya? Yang Jin. Ya, kita tiap tahun bahwa kita ingin kumpul, pengen berdiskusi, pengen ngobrol-ngobrol, kita ingat-ingat masa-masa kita pondok, bahwa pondok itu ternyata punya kenangan tersendiri, kenangan terindah di pondok itu.
Dan setiap pondok itu saya yakin bahwa orang yang hidup di pondok itu setiap hari itu ngobrol. Sudah tahu, sudah setiap hari ketemu, 24 jam ketemu, tahu kegiatannya. Tapi tetap aja diobrolin ada sampai jam 10, 11 masih enggak anak-anak. Masih enggak ngobrol sampai lama gitu. Sama berarti enggak beda. Saat ini kebetulan saya di Ibnu Abbas juga sebetulnya, cuma saya tidak di kesantrian. Kebetulan di Ibnu Abbas Klaten, di sana cukup hampir 12 tahun di sana. Ya, jadi itu awal sejarah kita bubar Ustaz Rahmat, bahwa ketika itu kita kumpul dalam rangka agar kita ingat bahwa kita itu ada alumni pondok, bahwa kita itu ada ciri khas pondok. Jangan sampai ciri khas kepondokan kita sebagai santri hilang. Agar kita sebagainya ini ngumpul bareng-bareng Ustaz awasi. Saya itu kaos reuni 2015 masih ada, saya simpen tuh di lemari. Hatta baju SMA saya pun masih ada, saya pakai. Baju koko putih yang dulu seragam zaman Pak Basuni itu masih ada, masih saya pakai. Hatta yang saya kasih baju gamis dari Pak Rahmat itu masih ada, masih saya pakai sampai sekarang. Padahal dari SMP saja, kelas 1 itu, dari baju gamis yang panjang itu dari Ustaz Rahmat masih saya pakai sampai sekarang. Hatta seragam sekolah SMA itu saya masih ada. Kemudian ada lagi saya celana kepanduan masih ada sampai sekarang, masih saya pakai juga. Luar biasa, karena situ ada kenangan tersendiri di pondok itu. Orang-orang pondok itu masih akan mengenang apa yang terjadi di pondok, agar kita tidak lupa akan pondok kita. Ya, kita selalu mendoakan agar pondok-pondok kita ini berkembang lebih besar lagi. Apalagi dengan insya Allah mungkin tahun depan dan tahun selanjutnya pondok mulai fokus untuk menggarap alumni ini. Karena alumni pondok itu adalah aset terbesar pondok. Bagaimana alumni bisa terkelola dengan baik. Ya. Jadi, contoh nih di Ibnu Abbas ini memang ada alumni juga sih itu. Sekarang sudah beberapa alumni yang balik ke pondok. Ada dari Mesir, dari Libya, dari beberapa kampus. Memang di sana itu memang setiap berapa tahun itu ada mubes musyawarah besar di alumni. Nah, kita karena ini setelah kemarin di Ahli Main belum ada secara resmi, cuma alumni-alumni yang. Jadi kita nggak ada mubes-mubesan, yang penting kita tiap tahun ada bubar gitu masih kaya, Mbah Robek ya. Maka nanti kedepannya kalau bisa nanti bahwa alumni bisa terkelola dengan baik, termanage dengan baik, terdata dengan baik, jumlah alumni kita mana, dimanapun kita, kuliah di mana, kerja di mana, yang di Madinah mana itu semua kedetek semuanya. Dan ketika kita berkunjung ke suatu kota, wah saya di Bandung. Siapa tahu di Bandung kita ada alumni kita di sana, bisa ketemu ngobrol. Wah, kemudian sama orang proyek, ketemu proyek, ayo join proyek. Biasanya dikeriki. Yang penting orang-orang proyek gitu ya. Yang penting proyek gitu ya. Gitu. Ya, ke depan harapan kita nanti ke depan bahwa alumni bisa terkelola dengan baik. Seolah kemudian terkait Mas Dikit terkait reuni 2025 itu, memang bahwa sebenarnya reuni kita itu awal kita itu 2007 kita lulus angkatan pertama. Ketika itu kita mencetuskan bahwa 2015 kita akan reuni lagi. Berapapun yang angkatan datang kita reuni, semua yang pernah nyicipin pondok Al-Hikmah, baik yang sudah lulus maupun jebolan, cuma nyicipin setahun 2 tahun, itu tetap saudara kita undang. 2015 kita adakan. Kemudian setelah itu kita canangkan bahwa reuni besar akbar itu udah 5 tahun sekali. Sebenarnya reuni kemarin adalah tahun 2020 jatahnya. Tapi ketika itu 2020 sedang ada pandemi Covid, akhirnya kita tunda. Kemudian akhirnya ketika kita buka bersama terakhir di Klaten kemarin, kita emang menunjuk Mas Dikri yang akan menjadi koordinator 2025. Harapan kita kenapa kita ya kita sedang kita canangkan tiap tahun, tiap 5 tahun sekali. Kemudian agar bisa terkonsep dengan baik, termanage dengan baik, terkondisikan dengan baik. Harapan kita seperti itu. Tujuannya satu, bahwa kita Al-Hikmah itu adalah pondok kita semuanya. Al-Hikmah adalah pondok kita
semuanya. Kita tidak bisa melupakan pondok kita. Apapun yang terjadi adalah alma mater kita. Gitu. Ya, itu yang sekilas terkait sejarah bahwa kenapa kita adakan bukber setiap tahun, kita geser daerah, kemudian ada rencana 5 tahun kita geser lagi gitu. Alhamdulillah sekarang kita bukber yang di Wonogiri. Gak tahu kalau pekan tahun depan bola alam suap, saya belum tahu. Gak, Karanganyar ada alumni nggak ya? Ada. Siapa ini? Saya tidak di Karanganyar ya? Yang Karanganyar siapa ini ya? Nah, maka nanti kalau besok ke depan sudah termanage dengan baik, kita akan datuk Karanganyar itu siapa aja. Boyolali siapa, wilayah Jawa Barat siapa, Jawa Tengah siapa, Jogja siapa, luar Jawa siapa. Ya maka ketika itu kita rencana sudah kita bagi-bagi penanggung jawab. Jawa Jabodetabek itu siapa? Ya masih ingat ya data-data itu ya. Dia wilayah luar Jawa itu siapa PJ-nya. Kemudian wilayah Jawa Timur siapa sudah ada cat. Cuma ketika itu bisa belum terkondisikan dengan baik. Belum terkondisikan dengan baik karena di samping keterbatasan kita masih awal-awal baru rintis, ibaratnya yang bahasa pengusaha itu baru rintis ya. Intinya kita baru rintis jadi masih fokus pada masing-masing ekonominya agar berdiri kokoh itu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak alumninya, maka nanti dengan terdata baik insya Allah kita akan koordinasikan yang lebih baik. Apalagi sekarang insya Allah yayasan dengan Ustaz Rahmat insya Allah akan lebih fokus untuk mengurusi alumni ya, dan alumni agar terkoordinasi dengan baik. Apalagi ada Putri juga. Putri angkatan berapa sih Putri itu? Udah banyak lah pokoknya. Pokoknya apalagi sejak kita angkatan pertama luar biasa, alumni kita udah ratusan. Kalau kita hitung-hitung luar biasa. Harapan kita nanti itu jadi dengan ini selain ini kita akan lebih koordinasi dengan pihak pesantren agar alumni itu bisa tertata dengan baik, organisasi dengan lebih baik lagi. Kita lebih nanti sebenarnya kita pengen sowan ke ahli mah. Cuma beberapa terakhir saya betul dulu kita sowan tahun pas di rumahnya dulu itu. Kemudian udah lama saya juga ke Karanggede. Biasanya Mas Lawan nih sering bolak-balik. Kesowan. Bolak-balik nang pondok tuh. Bolak pondok bolak apa, Pak? Gelak berkah, gelak apa nih? Ya, ini aja mengkodim. Jadi kemudian kita lebih sekarang kita sambil nunggu kita lebih ke diskusi secara sehat. Ya. Kalau masalah Roni nanti sudah disampaikan oleh Mas Dikri, nanti kita pasrah beliau selalu lebih pakarnya. Nanti kita koordinasikan tetap dengan pondok pihak pesantren. Pesantren seperti apa, pengen seperti apa, kita seperti apa biar ketemu. Kalau kita nggak ketemu nanti nggak akan ketemu. Pihak ahli mah, oh begini, ternyata pihak alumni begini. Nanti kalau bisa diskusi, dikomunikasikan akan ketemu jalur tengahnya. Insya Allah lebih mudah. Semua hal itu kalau dikomunikasikan tuh insya Allah ada jalan keluarnya. Beda kalau ngadek-ngadekan, pokoknya aku gini, pokoknya egonya masing-masing nggak akan ketemu. Tapi kalau selama dikomunikasikannya, disampaikan dengan baik, dikoordinasikan, insya Allah apapun masalahnya akan terselesaikan dengan baik insya Allah. Ya kita buka diskusi. Mungkin dari Pak Anwar mungkin ada kita mungkin nanti ya. Jadi ya. Ini ntar lagi 10 menit, 5 menit lagi sekitar itu. Iya. Berapa menit ini? Maghrib. Mulai semenit. Ya. Ngobrol-ngobrol. Jadi silakan. Sama kenalan yang. Kemudian terakhir sebelumnya. Insya Allah tahun depan kalau kita ada agenda rutin, yang belum ada wilayah Karanganyar. Biasanya kita tunjuk PJ-nya, setelah itu PJ nanti akan koordinasi dengan pihak-pihak Karanganyar. Contoh ketika di Wonogiri kita tunjuk Mas Rafiq, ketika di Jakarta kita tunjuk Mas Dada. Nah Karanganyar ini, Mas Satrio, siapa aja Mas Satrio Karanganyar? Antum ada?
Sini mas, sini mas, maju. Baik, kita mulai kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dereng kompak nih. Monggo. Hadap ke sini, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita mulai kembali dipun lajengaken ingkang panitia monggo teman-teman yang masih berada di luar area untuk bisa segera bergabung. Dan selanjutnya kepada Ustadz Nur Rahmat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun habis berbuka ini kayaknya baterainya mau habis, sehingga nanti singkat saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada yang kami hormati beliau Ustaz Mifdal, Ustaz Nur Khalis dan juga Ustaz Zainal, segenap teman-teman semuanya dari alumni Al-Hikmah, ini dari angkatan paling sepuh sampai angkatan yang paling muda, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah hadir di tempat yang sangat luar biasa ini. Kalau tadi Mbah Purwoko menyampaikan biasanya kalau sore Wonogiri itu hujan, tapi kali ini sumuk banget, tidak hujan. Ini tentu satu hal yang sangat luar biasa. Semoga ini bagian dari doa dan juga persiapan dari teman-teman alumni di Wonogiri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena juga kayaknya malam hari ini adalah sejarah buka bersama yang dihadiri oleh alumni dan alumninya yang hadir banyak, kemudian putra-putri. Karena sebelumnya kalau saya hadir bukber itu isinya bapak-bapak tok, katanya terlalu diskriminatif gitu ya. Nah, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah ya, walaupun perwakilan sudah ada perwakilan di antara yang mbak-mbaknya, dan tentu ini satu hal yang kemudian harus kita tindak lanjuti. Maka pada kesempatan malam hari ini kita sangat mengapresiasi khususnya di teman-teman Wonogiri, dan memang Wonogiri ini termasuk spesialis angkatan pertama gitu. Karena memang dulu kita mencarinya itu ke daerah-daerah pegunungan dulu. Ya. Menyelisir ya di pinggir-pinggir gitu ya. Dan apa namanya, Wonogiri termasuk cukup banyak di alumni yang pertama. Sehingga ketika saat ini kita mengadakan buka bersama di Wonogiri, sambutannya juga sangat luar biasa. Ini kita tekan jam 9 ya kuat, karena ya metu terus. Saya mau neng plastik terus diudari, dikaingan kerdus. Gue nggak sing neng mobil apa, Mas Wahid? Kayak gue apa neng orang ngerti. Karena ternyata usahanya sangat banyak sekali. Ini di depan saya juga masih tersedia banyak door prize ini. Sangat luar biasa, ini kreasi dari teman-teman alumni semuanya gitu ya. Ada yang berani ngacung? Oh, Gusulin ya, Gusulin yang pertama. Ya. Oke ya. Siapa nama yang tadi sambutan di depan yang saya tunjuk ini? Hah? Rumahnya mana?
Ya Wonogiri ngerti ya maksudnya tuan rumah antum Wonogiri loh. Wonogirinya. Hah? Ya memang betul wis jenenge wis disebut komplit atau malah dikurangi loh. Hah? Purwantara, betul enggak? Oke, maju sini, maju sini. Oke, mulai ora disenengi seneni bojone tak kaya ade sing ini. Ditinggal atuh. Oke, dapat dorwas ya. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, ya secara khusus memang kami dari perwakilan pesantren Al-Hikmah bisa hadir di tempat ini dengan satu misi, ya. Misi untuk melanjutkan semangat baik di antara alumni yang selama ini sudah dilaksanakan. Nah, sehingga dari berbagai informasi yang mungkin sudah tersampaikan kepada antum semuanya, bahwa nanti di tanggal 18 Mei kita pengen mengundang antum semuanya ke tempat yang penuh kenangan. Jadi antum terakhir ke Al-Hikmah kapan? Mas Purwoko kapan? 2015 pas bal-balan yang lapangan Buri kayak dateng ra kayak. Orang melu kayak wah wis berarti bar lulus ora tau nang Al-Hikmah ya ta. Lupa kulitnya kan? Ya? Lupa itu. Ora wong anu apa namanya lemon gitu. Berarti untuk minta maaf katanya. Ya. Oke, adzan dulu ya, kita dengarkan sebentar. Cek. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf saya tak berdiri saja, yang belakang biar kelihatan. Boleh keliling, Ustaz, boleh keliling. Nanti lapar lagi saya. Baik ya, jadi teman-teman semuanya yang saya hormati, jadi ceritanya begini. Ini saya mau cerita ya, tolong didengarkan, biar kemudian menjadi cerita. Kalau cerita nggak didengarkan, menjadi dongeng begitu ya. Karena bedanya tipis dongeng dengan cerita gitu ya. Karena saya pengen bercerita bukan berdongeng. Jadi di tahun 2020, jadi Al-Hikmah membuat visi, namanya visi 2030. Ya. Itu kita canangkan tahun 2020. Ya. Jadi ini bagian dalam rangka untuk memotivasi ya keluarga besar Al-Hikmah, ya seluruh ustadz dan ustadzah, kemudian juga seluruh santrinya dan semuanya yang menjadi keluarga besar Al-Hikmah, ya, punya semangat untuk meraih satu tujuan di tahun 2030. Nah, kita punya cita-cita, ya, punya visi mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Itu di tahun 2030. Nah, untuk mewujudkan visi itu tentu saja kita sangat menyadari membutuhkan dukungan dari berbagai macam stakeholder atau berbagai macam potensi kemampuan yang dimiliki oleh Al-Hikmah. Dan salah satu potensi yang selama ini belum kita optimalkan adalah alumni. Kalau menurut catatan nomor induk gitu ya, sudah ada 1000-an lebih alumni Al-Hikmah. Maka ini satu potensi yang sangat luar biasa. Maka tentu saja untuk mewujudkan visi 2030 itu kita tidak bisa meninggalkan alumni Al-Hikmah.
Kalau tadi beliau Ustaz Midul menyampaikan kita kumpul di sini tidak semata-mata buka bersama, makan-makan, bincang-bincang, melepas kangen, melepas rindu saja, tapi sebenarnya ngaji itu tidak lepas dari yang namanya menyambungkan sanad. Jadi nek ngaji sendiri neng Google ngono iso keblinger. Tapi ini dalam rangka untuk merawat sanad ngaji kita. Bahwa memang di dalam sejarah kehidupan kita ada yang namanya satu tempat di Karanggede, Boyolali yang namanya Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Itu kan nggak bisa dihapus tuh. Ya. Dalam hidup kita nggak bisa dihapus itu. Kalau kayak kita mesin pencari itu di search itu langsung ketahuan bahwa kita pernah mampir di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Berapa lama mampirnya? Ya tergantung urusannya masing-masing. Ya, mungkin ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, atau bahkan ada yang kayak Ustaz Eko ini bisa lebih lama lagi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya, sebenarnya ini sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 untuk bisa mengumpulkan alumni dalam satu ikatan. Cuma pada waktu itu ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Dikri, pas pandemi ya kan, 2020 Maret pandemi, 2021, 2022 sekarang kita baru bisa kumpul-kumpul secara lebih leluasa lagi. Maka sebagaimana desain yang tadi disampaikan oleh Mas Diki juga sama. Itulah yang menjadi maksud ya, dari pesantren untuk mengumpulkan antum semuanya. Jadi kalau program yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, itu ketua hikmah pertama itu. Jadi ya dulu menangan dan saya ngalah ya. Karena memang pertama, generasi pertama menangani yang menunggu ya. Leyane ora wani kan gitu. Wani jotos gitu. Ora gundul ya, saya sering junior gundul gitu. Pusap ngono mesti pusap paling banter pusap ngono. Wong ngene wedi kabeh junior-junior wedi kabeh. Pokoke ketua hikmah teko ngono pusap ngono guys, wedi kabeh. Jalan keliling Allah. Katanya korban iki mau. Ya. Jadi apa yang tadi sudah disusun oleh Mas Zikri dan juga saya kira sudah melalui obrolan dari teman-teman yang selama ini sering berkumpul juga, kira-kira begitu. Dan kalau selama ini kegiatan kita selama sekali dalam 1 tahun itu hanya buka bersama saja, kan ini pesertanya terbatas ya. Padahal potensi yang diundang buka bersama tadi ada berapa? Ada 1000, ya kan? Potensi yang diundang buka bersama itu ada 1000 orang. Dan itu tidak hanya Solo Raya. Kita sudah mencatat alumni kita itu dari Sabang sampai Merauke sudah ada sekarang. Nah, itu yang kemudian menjadi motivasi dari pesantren untuk memberikan stempel dasar hukum agar kemudian alumni ini bisa berkumpul dengan baik. Oke ya. Maka kita berinisiasi setelah masa pandemi ini agar kemudian tidak berlarut-larut, kita merencanakan nanti di tanggal 18 Mei 2023. Nah, kita akan mengundang alumni. Bahasanya siapapun yang bisa hadir, silahkan hadir. Nek sewu toko kabeh ora apa-apa. Oke ya. Siapapun ya, dari angkatan pertama sampai nanti angkatan terbaru yang tadi juga baru lulus, itu boleh hadir di tanggal 18 Mei. Yang penting nanti ada konfirmasi ya. Ada konfirmasi. Karena nanti nek tekone telat kan produk telat omongan iki mau to. Ya dadak pesen kono se pitike nek ucul barang kan dadak golek isik mau. Nah, kalau konfirmasi kan bisa disiapkan. Oke ya. Kalau konfirmasi bisa disiapkan. Target kita hanya 1.
Ya. Membentuk Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah. Membentuk Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah. Antum punya logonya, punya stempelnya, punya kepengurusannya, punya aturan mainnya. Ini bisa dipahami ya? Jadi targetnya hanya itu saja nanti tanggal 18 Mei. Kita undangan secara terbuka. Kita pengen nanti membentuk ikatan alumni. Nah, nanti teknisnya biar dipikirkan oleh antum semua saja yang seger-seger gitu ya. Yang doyan SS-an mau gak lah? Sing doyan SS-an mau, sing mikir kan lancar gitu ya. Nah, sehingga nanti disusun draftnya begitu ya. Nah, apakah nanti dari sekian banyak hadir itu dibikin formatur dulu, formatur yang kemudian akan membentuk kepengurusan yang lebih kompletnya dipersilahkan saja. Intinya nanti kita pengen menjadikan Ikatan Alumni Al-Hikmah ini menjadi mitra strategis pesantren. Ya, menjadi mitra strategis pesantren dalam mewujudkan visi 2030. Nah, sehingga nanti setiap kali ada kelulusan, pengurus Ikatan Alumni berhak menerbitkan kartu tanda alumni. Nah, jadi setiap mau lulusan itu ada bagian sekretariat yang kemudian menerbitkan kartu tanda alumni. Sehingga apa yang tadi menjadi harapan ya, dari Mas Ari misalnya semuanya terdata. Kalau bahasanya Mas Diki tadi adalah ada demografi alumni Al-Hikmah. Ini jaringan entrepreneur para pengusaha. Wonogiri udah pengusaha kayak semua kayaknya ya. Sing pengangguran rana gitu ya. Ini apa namanya jaringan pengusaha. Ada jaringan apa lagi? Guru. Ya. Ada jaringan yang apa namanya pekerjaannya di digital marketing misalnya, atau di IT, atau dimanapun juga seluruh profesi yang dimiliki oleh alumni nanti ada demografinya, ada data jelasnya. Sehingga nanti sewaktu-waktu dari pesantren itu membutuhkan, kita pengen mengkaji pengembangan pesantren dalam hal bisnis misalnya. Alumni yang punya background bisnis kita undang semuanya. Yuk kita workshop bisnis pengembangan pesantren. Ada yang misalnya dalam bidang pendidikan, ya sudah kita undang yang punya background pendidikan, yang IT dan seterusnya. Nah itu yang kemudian menjadikan Ikatan Alumni itu menjadi mitra strategis pesantren untuk mengembangkan pesantren mewujudkan visi 2030. Ini bagian dari sebuah keniscayaan. Karena jumlah alumni kita semakin besar. Nah, sehingga kemudian kalau kita pengen melibatkan seluruh alumni, maka kita harus ada aturan main yang kita pakai. Agar kemudian semuanya merasa mendapatkan perhatian. Sebab nek kayak gini sing ado-ado kan ya was kapan aku iso melu bukber ya kan. Karena sing iso teko hanya yang deket-deket saja. Nah, sing kemudian luar Jawa kapan asal nganekke buka bersama kan begitu. Ya mungkin nanti kalau sudah banyak tinggal datang saja toh perwakilan Ikatan Alumni untuk datang ke Sumatera. Ya, misalnya pertemuan seluruh alumni sepulau Sumatera, pertemuan alumni sepulau Papua misalnya, kan sudah sangat luar biasa. Dihadiri oleh siapa? Ya, perwakilan dari Ikatan Alumni itu. Nah, sehingga jelas semuanya juga sama-sama ridho, semuanya juga punya sama-sama semangat untuk mengembangkan pesantren. Nah, itulah yang menjadi arus utama latar belakang kenapa kita ingin mengundang alumni itu tanggal 18 Mei 2023 yang akan datang. Adapun tentang misalnya tadi draft yang sudah disusun oleh teman-teman alumni pengen reuni akbar tahun 2025 tidak mengganggu itu, bahkan semakin mematangkan persiapan 2025 sehingga seluruh angkatan itu terdata ada PJ-nya.
semuanya nanti sudah punya kartu tanda anggota alumni Al-Hikmah. Bahkan kalau ada operasional sekalipun nanti bisa dimusyawarahkan, disepakati. Mungkin tadi judulnya apa ya, mubes gitu ya, musyawarah besar. Kalau misalnya dalam penerbitan kartu tanda alumni itu ada infak berapa, 1.000 atau 2.000 dalam rangka untuk menunjang operasional dari ikatan alumni itu. Nah, sehingga kita sangat meyakini bahwa dengan keberadaan ikatan alumni Al-Hikmah itu nanti akan semakin memberikan manfaat tidak hanya kepada lembaga tapi kepada seluruh alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai tempat di luar Indonesia. Karena sebelumnya kita baru bisanya rasan-rasan saja. Nah ini nek pondok ngundang terus sing diundang sopo? Atas nama alumni sing diundang siapa? Kan pondok belum bisa menunjuk itu. Ketika nanti itu sudah disepahami dan disepakati oleh seluruh alumni yang hadir, maka insya Allah itu sudah menjadi representasi untuk mewakili seluruh alumni Al-Hikmah, baik yang sudah maupun juga yang akan. Karena sebelumnya kita sudah diskusi juga bagi yang misalnya kuliah di beberapa tempat di luar negeri, gimana cara reuninya? Ya nanti kumpul di tempat mana yang mudah dijangkau, gitu, agar kemudian kita bisa bertemu. Karena itu sebuah keniscayaan bagi perkembangan lembaga kita. Karena di era sekarang, ya, karena pesantren kita juga termasuk ya salah satu pesantren modern, bukan salafiyah begitu ya. Sehingga nanti bisa jadi MOU dengan berbagai lembaga di luar negeri itu adalah merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita bangun. Karena banyak di antara alumni kita ini yang sudah melanjutkan studi atau belajar di berbagai negara itu. Mungkin soalnya nanti sebentar lagi kita akan jalin. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan coba survei ke beberapa negara untuk melakukan MOU itu, untuk melanjutkan studi para santri-santri alumni Al-Hikmah. Jadi begitu teman-teman semuanya yang saya hormati. Jadi kita sangat berharap nanti ya keterlibatan seluruh alumni dalam rangka untuk menyukseskan visi 2030. Karena ya sekali lagi ini tidak dalam rangka sekedar kita kumpul-kumpul silaturahim, tapi menyambung sanad itu tadi. Jadi ngaji itu tidak semata-mata kita belajar alif ba ta'nya, tapi juga sanadnya dari mana kita dapatkan ilmu itu. Dan antum semuanya sudah menorehkan sejarah dalam hidup antum. Antum sudah melalui satu tempat di pesantren Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Baik, saya kira itu. Dan yang terakhir ya, secara khusus walaupun nanti juga ada kepanitiaan, kita mengundang antum semuanya hadir pada kesempatan malam hari ini nanti untuk hadir kembali tanggal 18 Mei 2023. Undangannya sudah jadi belum toh? Nah, oh, tinggal ya, tinggal nanti ahwanya kalau sudah selesai. Ya. Oke. Nanti soal ini sambil ketok tular saja, mood to mood dengan teman-teman satu angkatannya. Karena masing-masing angkatan mesti punya grup ya. Punya grupnya ya masing-masing angkatan ya. Nah, tinggal di share aja, ayo mangkat. Deloki pondoke saiki kaya ngopo gitu ya. Aja kaya Mas Purwoko gitu ya. Baru lulus sampai sekarang orang marani iki piye to jane. Iki kancane ya nek kowe sapa iki? Baru lulus durung pernah ning pondok. Wah, iki mau. Mas nganti pindah nggon bareng kabar-kabar gitu. Karena tekan kan Ustaz, saya sudah tinggal di sini, alhamdulillah kan gitu ya. Mas nganti pindah-pindah nang ndi. Ya, kemudian Mas Nur Samsi katanya update di medsosnya tapi ya katanya 100 nang Al-Hikmah gitu ya. Ya, jadi nanti kapan-kapan nyambangi gitu ya. Itu kalau Mas Aji itu dikasih tahu cara motret yang bagus. Antum kan memang di situ ya. Mbok kuliah apa pokoknya ngertine skillnya di situ. Dan seluruh skill Al-Hikmah, alumni Al-Hikmah itu kita butuhkan. Dan saya sudah banyak mencoba untuk belajar tentang bagaimana perjalanan
pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia semuanya itu ditumbuh kembangkan, dibesarkan oleh yang namanya alumni, gitu ya. Jadi dilanjutkan, ditumbuh kembangkan oleh alumni. Maka kita sangat berharap bahwa alumni-alumni yang punya semangat berkhidmat di pesantren, ayo bersama-sama Alikma. Kita sudah libatkan banyak di antara alumni-alumni. Angkatan pertama ada Mas Eko ini. Kemudian juga ada angkatan-angkatan selanjutnya. Ini yang agak muda, ada Gus Ulin, ada Mas Aji dan juga banyak yang lainnya yang kita hadirkan. Ya. Karena itu adalah sebuah keniscayaan untuk melanjutkan program dari pesantren itu. Kalau antum semuanya punya semangat berkhidmat untuk pesantren, latar belakang apapun itu insya Allah kepake di pesantren. Bisnis apalagi? Ini yang kemarin kita pasrai Mas Eko ini. Ini alumni angkatan pertama sudah kita kasih amanah untuk memegang bisnisnya pesantren, bagian usaha dan kemitraan. Kalau antum semuanya punya desain tentang masalah bisnis, bisa diskusi. Apa yang kemudian bisa dikembangkan? Kalau yang main di digital, Wahyu ini mbok niatnya jadi guru saya pegah mergo gajine sithik jare. Saya golek duit sing akeh ngene. Nek guru kan etok duitnya kan bulanan ya. Nek main naik digital itu kan per detik jarene. Kesuwen ngenteni bulanan gitu ya. Anaknya selak nangis gitu ya. Jadi begitu monggo saja, semua potensi itu akan dibutuhkan oleh pesantren, apapun itu gitu. Ya, akan dibutuhkan oleh pesantren. Maka ketika antum pengen berkhidmat, punya ide-ide besar untuk pengembangan pesantren, bisa nanti diskusi dengan kita yang di pesantren begitu. Ya, sekali lagi kita sangat berharap bahwa perkembangan Alikma, sukses visi 2030 Alikma itu ditopang oleh para alumninya. Jadi kebesaran Alikma itu bukan dilihat dari kebesaran ustadznya. Ustadznya cek podo ya. Ya itu malah gede-gede ini. Sedolo-mulumu kabeh kan. Ya, itu menunjukkan bahwa berhasil gitu ya. Nah ustadznya yang saya tetap kuru ya kan. Ya. Jadi begitu. Jadi kehebatan keluar biasaan dari pesantren itu adalah dilihat dari outputnya dari para alumninya. Kalau antum semuanya semakin bersinar di tengah-tengah masyarakat, antum semakin baik di masyarakat, itulah sebenarnya secara otomatis membesarkan pesantren. Bukan sing didelok ustadz, ya kan? Ustadz ya ngono kuwi dari dulu sampai sekarang ya ngono kuwi. Manggone ya ning kono kuwi. Tapi antum semuanya bisa berkreasi dengan waktu, dengan semangat, dengan kemampuan yang antum miliki. Sebenarnya pada hakikatnya itu adalah membesarkan nama pesantren. Kenapa Gontor bisa menjadi sedemikian kuat? Karena banyak di antara alumni yang menjadi pejabat-pejabat negara, menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat. Itu yang membesarkan adalah alumni. Di kampus pun juga sama. Yang dihitung itu bukan dosennya, tapi adalah alumninya itu sudah sampai di mana, kiprahnya itu sudah sampai di mana. Nah, semua output dari lembaga pendidikan yang diukur adalah seberapa alumni-alumni itu bisa memberikan kontribusi bagi masyarakatnya. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang disediakan bagi kami untuk menyampaikan kepada antum semuanya. Dan sekali lagi jangan lupa dilingkari ya, karena sudah tanggal merah, tinggal dilingkari saja tanggal 18 Mei 2023 untuk bisa hadir di pondok pesantren tercinta kita, Pondok Pesantren Alikma Karanggede Boyolali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keluasan rizki kepada antum semuanya untuk dengan mudah dan semangat untuk hadir di Pondok Pesantren Alikma. Gitu ya Mas Purwokong ya, sesuai arah teko Mas. Tak diteni sik dhewe gitu. Ya kan? Nah, masalah teko awas. Kok alasannya sibuk, embuh ya. Ya, pokoknya Wonogiri teko kabeh dan juga tempat-tempat yang lainnya. Ini yang paling jauh dari mana ya? Jepara. Nogosari, kelewat nang. Oh, Jepara. Sini. Mas Hasan Basri. Antum wis nikah urung ya? Belum ya? Ada yang mau sama Mas Hasan Basri? Tadi sudah kan sini tak?
Ini ya, antum belum nikah Pak ya? Ya, ini sing rada maco ya. Di foto lagi? Enggak penting saat itu. Yang penting ini loh. Nah, itu. Ini jauh-jauh dari Jepara, cuti khusus ke sini Om. Oh libur ya? Oh libur, ada libur. Ini yang pegang ya. Ya, Mas Hasan Basri ini di PLTU. Di PLTU Jepara ya. Di PLTU Jepara. Yang uapnya kurang nanti bisa ke tempatnya Mas Hasan. Oke, ya kalau silakan balik. Ya. Ini salah satu alumni kita sekarang di PLTU Jepara, gitu ya. Tahu kepanjangan PLTU ya? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu kepanjangan PLTU? Ada hadiahnya loh ini. Apa hadiahnya? Ini ya. Ayo ibu-ibu. Ini apa ini? Tas. Wah bagus ini. Untuk lebaran loh. Halo, PLTU kepanjangan apa? Anak saya loh. Anak itu bisa jawab toh? PLTU kepanjangannya apa? Ya. Oh, pembangkit listrik tenaga uang ya. Oh. Ini dikasih ya. Oh ini loh. Oh bukan, oh ini. Betul ya? Betul sini antum itu? Oh, tak kira tekan gini lali mbak. Tiba aja kelingan. Alhamdulillah. Sudah ya? Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami serombongan paling banyak gitu ya. Mohon kalau ada yang belum registrasi nanti tanya ke Mas Eko gitu ya. Nanti kalau kurang bilang aja. Ini tanggung jawabnya Mas Eko karena sih nggak rombongan tadi. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi informasi dan juga motivasi dan lain-lain banyak hal yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Nur Rahmat. Ada toko Wonogiri masa ora goleh-oleh. Masa calonnya gak dibeliin. Maratua apa gagawan buat maratua? Ya monggo. Yang di sana Mama. Kebetulan lambi itu